Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islamlah yang merupakan nikmat yang utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah, konsekuen dan konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang bukan hanya sekedar diucapkan dengan lidah kita, tapi juga ketakwaan yang diimplementasikan, yang diamalkan dalam keseharian hidup kita. Dengan harapan dan tujuan semoga dengan ketakwaan kita Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu seruan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ayat ini diawali dengan kalimat harfun nida yang artinya memanggil, hai orang-orang yang beriman. Dan menurut para ulama tafsir, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, pasti ada satu hal yang sangat penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Sehingga hendaknya bagi mereka-mereka yang beriman memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah mau aku tunjuki kepada kalian satu perniagaan? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu petunjuk kepada kita sebagai orang-orang beriman. Satu penawaran di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah mau aku tunjuki satu perniagaan, satu perdagangan yang perdagangan ini memberikan keuntungan yang besar kepada kita.
Keuntungan yang bukan hanya sekedar keuntungan dunia, tapi juga keuntungan akhirat berupa surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan kalimat tijarah, satu perniagaan, satu perdagangan. Agar orang-orang yang beriman ketika ditawarkan satu perniagaan, mereka memiliki satu perhatian khusus. Karena biasanya orang ketika disebut masalah harta, maka mereka mempunyai perhatian khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tijarah. Apakah mau aku berikan satu petunjuk, satu perniagaan yang kalau kalian melakukan perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maka akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertama, tunjikum min adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dari api nerakanya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang keempat adalah wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu tempat tinggal yang indah di surga. Yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita satu hal yang sangat paling kita suka. Nasrun minallah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah, yang selanjutnya adalah wa ukhra tuhibbuna nasrun minallah wa fathun qarib, dan kemenangan. Jadi inilah keuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tijarah, perniagaan, perdagangan bagi mereka-mereka yang beriman. Apa yang dimaksud dengan tijarah dalam ayat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perniagaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah pertama, tu'minuna billahi wa rasulihi. Hendaknya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Bukan hanya sekedar mengaku sebagai orang yang beriman, tapi imannya tidak benar. Atau cuma sekedar ngaku-ngaku saja bahwa saya orang beriman, tapi nggak paham apa itu yang disebut dengan iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, adalah taqrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Beriman secara definisi yang disampaikan oleh para ulama adalah ketika orang itu beriman, takriran bil lisan, dia ucapkan dengan lidahnya, berani mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman. Kemudian keimanannya itu tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hatinya. Keimanannya itu tidak ragu-ragu. Yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggotanya. Dan kata para ulama, yazid bit ta'ah, iman itu bisa bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia juga bisa berkurang, tetap punya iman tapi imannya berkurang dengan ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang benar itu adalah iman di mana iman tersebut tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am,
orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan rasa aman. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan, artinya mereka nanti di akhirat akan aman dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka pun akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, maka sebagian dari sahabat merasa berat. Lalu mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyuna la nadrim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri kami? Kami semuanya pernah berbuat zalim. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan perbuatan zalim. Kami pernah berbuat zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Alaysallahu yaqulu kama qalahu ar-rajulu fil Qur'anil Karim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana seorang laki-laki yang soleh mengatakan? Maksudnya adalah Luqmanul Hakim mengatakan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ini? Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Artinya keimanan yang benar itu adalah keimanan yang tidak dicampuri dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah ada tandingannya. Karena ini adalah perbuatan yang sangat zalim. Dan ketika orang melakukan kesyirikan, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik dalam kehidupannya, kemudian dia mati belum bertobat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang kedua, beriman kepada Rasulnya. Banyak orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pengakuan dia sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima atau tidak? Ulama membagi umat itu ada dua. Pertama yang disebut dengan ummatul ijabah. Yang kedua ummatud dakwah. Pertama adalah ummatud dakwah, umat yang hanya sekedar ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sekedar ngaku, ketika dia katakan Anda sholat gak tidak sholat, Anda bisa baca Quran gak tidak bisa baca Quran, Anda mengenal, melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dia tidak tahu. Tapi cuman sekedar ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngaku doang. Yang kedua adalah ummatul ijabah, umat yang memang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat inilah yang akan nanti bisa minum haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sehingga setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku mereka akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggak mau. Para sahabat ketika mendengar hadis ini mereka terkejut. Semua orang pasti akan mau masuk surga. Tapi kenapa ada orang yang enggak mau masuk surga? Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa tuh yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surgaku. Bagaimana cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak mentaati, faqad aba. Barang siapa yang tidak mau mentaati sunnahku, kata Rasulullah SAW, dia tidak mau mengikuti ajaranku, bahkan mereka memadamkan sunnah-sunnahku, faqad aba. Sesungguhnya orang itu nggak mau masuk surga.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita juga mengikuti akhlaknya. Karena salah satu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dengan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah hai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, sungguh memiliki akhlak yang sangat tinggi. Yang dipuji adalah akhlaknya, tidak sholatnya, padahal Rasulullah sholatnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Tidak puasanya, padahal Rasulullah senantiasa melaksanakan puasa sunnah. Tapi justru yang dipuji dengan akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak inilah puncak seorang mukmin dilihat dari akhlaknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Mereka yang memiliki akhlak yang paling sempurna, yang paling baik. Sehingga orang yang memiliki akhlak yang baik, dia tidak menghina orang, tidak mengecilkan orang, tidak meremehkan orang. Bisa jadi orang yang kita remehkan justru dia punya keunggulan di antara kita. Bisa jadi ada orang yang kita celah justru dia punya kelebihan. Karena disebutkan la tahtaqiranna man dunaka wa inna likulli syai'in maziyah. Janganlah kalian menghina seseorang. Janganlah kalian menghina orang lain. Fa inna likulli syai'in maziyah. Karena sesungguhnya bagi setiap orang itu punya kelebihan. Bisa jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain tidak diberikan kepada kita. Nah, kelebihan inilah yang masing-masing kita saling melengkapi, saling menyempurnakan di antara umat Islam. Yang ketiga adalah tawaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah perniagaan, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan dengan jiwa raga kita. Namun jangan banyak orang yang memahami tentang masalah jihad seakan-akan jihad itu harus berpegang senjata, harus berantem, harus menghunuskan pedang. Itu yang dianggap jihad. Sehingga orang-orang kafir ketika menyebut umat Islam jihad, maka seakan-akan umat Islam itu adalah teroris, ekstremis, fundamentalis. Padahal kalimat jihad itu lebih luas, lebih universal. Ketika kita memahami jihad secara luas, universal, maka orang yang menuntut ilmu pun sesungguhnya sedang berjihad. Dia berjalan dari rumah ke majelis ilmu, sesungguhnya dia sedang berjihad. Seorang anak yang ketika dia di dalam rumah tangga, dia menjaga ibunya, memberikan nafkah, menjadi orang yang ready for use, siap pakai untuk orang tuanya, sesungguhnya dia sedang berjihad untuk orang tuanya. Jadi begitu luasnya istilah apa? Jihad. Maka orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta, kalau nggak punya harta dengan jiwa kita, maka inilah tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tijarah, maka dia akan mendapatkan pertama keuntungan, diselamatkan dari api neraka, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dia ke dalam surganya, dan dia pun ditempatkan dalam surga di tempat yang thayyibah, yang sangat indah. Dan dia pun mendapatkan nasrum minallah wa fathun qarib dalam kehidupannya, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan di dalam kehidupan dia. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ini berupa tijarah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Dengan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sesungguhnya. Dengan kita beriman kepada Rasulullah SAW dengan iman yang sesungguhnya. Dengan kita berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta kita dan dengan jiwa dan raga kita. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat
akan menyelamatkan kita dari api nerakanya, akan dimasukkan ke dalam surganya, akan ditempatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di surga, di tempat yang sangat indah. Kemudian kita pun diberikan nasrum minallah, pertolongan dalam kehidupan kita, dan kita pun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.